sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang barat, karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi. Dari Iran, ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa Indonesia. Bahkan mungkin ya, saking hebatnya orang ini, bukan hanya ulama-ulama yang disebutkan itu yang tidak berani berdebat. Ulama Banten sendiri, Ketua MUI Banten sendiri, atau Kiai Haji Imaduddin sendiri itu juga tidak berani berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin sendiri. Sekarang bayangkan misalnya debat antara Kiai Haji Imaduddin melawan Kiai Haji Imaduddin tentang Mufti Yaman apakah membatalkan Ba'lawi. Bisa nggak berdebat mereka? Ya nggak mungkin bisa, nggak akan berani. Debat tentang kitabnya yang hilang 1 lembar misalnya, debat, nggak mungkin berani. Jadi saking hebatnya bukan hanya orang lain yang tidak berani kepada dirinya sendiri juga tidak berani. Itu saking hebatnya ya. Jadi untuk para pengikutnya layak ini dianggap sebagai sebuah kehebatan. Karena kalau nggak begini apalagi hebatnya gitu. Kadang-kadang orang itu memang harus mencari dulu apa kehebatannya, harus memproklamirkan dulu apa kehebatannya gitu. Jadi menantang-nantang, terus membantah-bantah, terus ngajak-ngajak debat, terus nggak ada yang nanggapi, diajak debat nggak jadi-jadi, lalu dihukumi, nggak ada yang berani. Jadi ulama Jawa satu ini memang luar biasa. Bahkan mungkin bukan hanya ulama yang tidak berani ya. Kambing, kucing, kelinci, keledai semuanya juga nggak berani. Takut Pak, serem soalnya, takut kalah. Lalu apakah memang benar begitu keadaannya? Tidak ada yang berani. Ya bagi saya sama saja. Apakah itu benar, apakah itu salah, itu sama saja. Gak merubah apapun gitu. Karena saya selalu bilang, jangankan anggapan diri sendiri, yang memang orang itu selalu menganggap dirinya itu hebat. Iblis saja merasa ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di hadapan sang pencipta saja yang lebih tahu, iblis itu masih mengajarkan saya lebih baik dari orang ini. Bukan orang ini ya, maksudnya lebih dari Nabi Adam gitu. Saya dibuat dari api, Nabi Adam dibuat dari tanah liat. Jadi yang namanya klaim itu sudah biasa. Sudah dari sejak awal itu namanya pihak-pihak mengklaim lebih baik, lebih hebat, itu sudah biasa. Tetapi sayangnya tidak ada hukum itu dibangun dengan klaim. Selalu saya bilang berkali-kali, anggapan, perasaan, koar-koar itu tidak merubah keadaan. Satu, gak lalu menjadi lebih banyak dari 10 hanya karena gak ada habisnya berteriak, saya ini lebih banyak dari 10 kok. Saya ini lebih banyak dari 1 juta kok, gak lalu berubah. Apakah mungkin ada yang menerima kalau satu itu tiba-tiba lebih banyak dari 10 hanya karena diteriakkan? Ya mungkin saja ada. Toh yang percaya Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'lawi ya ada. Walaupun modalnya Facebook. Bahkan di situ katanya mau datang ke Indonesia setelah di Yaman gak jadi perang, mau debat. Itu aja ada yang percaya kok. Karena kepercayaan itu atau keyakinan itu kadang-kadang memang terlalu berbasis emosi saja gitu. Jadi kalau kamu benci sama tetangga kamu, ada orang bilang tetangga kamu apapun yang penting buruk, kamu langsung percaya.
Sudah biasa begitu. Sama dengan mama ngerumpi, semuanya menyampaikan informasi yang tidak perlu ada mereka saling mengukur akurasi dari informasi itu. Pokoknya judulnya sama, bahwa Maman dan Mukidi brengsek dan Maman Mukidi adalah musuhnya mereka. Maka mereka itu akan saling percaya satu sama lain. Hatta ketika mengatakan sebenarnya Mukidi itu perempuan loh, bukan laki-laki. Percaya Pak, percaya begitu. Sudah tumpul analisa kalau sudah ada kebencian, ada keinginan bersama-sama untuk menjatuhkan, itu sudah nggak saling mengkritisi omongan kamu benar apa salah, nggak ada begitu. Cuma ingin dengar saja. Kenapa? Karena setiap orang berbicara itu memang ingin diafirmasi oleh orang lain. Udah biasa seperti itu. Makanya paling enak itu memang kalau kita bicara di depan orang-orang yang sepakat dengan kita. Kita ngomong apapun benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Karena kalau harus menyalahkan, nanti seolah-olah menggugat pandangannya sendiri. Seolah-olah harus mengkritik dirinya sendiri. Itu sulit orang mau berpikir sejauh itu. Itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk dirinya kalau harus menggugat. Jadi mau salah mau benar sudah nggak ada aturan. Nah, yang penting sepakat, sepaket, sepaham. Sudah, apapun ya, mau misalnya muncul fatwa baru, oh ternyata yang ngebatalin Balawi bukan hanya manusia, termasuk gunung-gunung, termasuk laut, termasuk hujan, termasuk apa, semuanya menyatakan Balawi batal. Percaya Pak, percaya. Jadi orang ini punya narasi yang sejuta kali lebih dahsyat dari ucapan itu, orang juga akan ada yang percaya. Ada aja yang percaya. Oh iya, hebat sekali Kiai satu ini. Ulama dunia aja nggak ada yang berani. Si Ali Jum'ah nggak berani. Syed Mahdi Rojai nggak berani. Bahkan pengarang-pengarang kitab yang dipakai oleh orang ini pun nggak berani berdebat dengan dirinya. Berdebat dengan orang ini ya. Kenapa? Karena saking hebatnya. Kebingungan nanti mereka, gimana sih kamu baca kitab saya, tapi maksudnya harus seperti yang kamu inginkan. Tidak boleh seperti yang saya maksudkan. Lah, gimana caranya? Yang nulis kitabnya saya, yang memaknai al-usul saya, yang menjelaskan saya, tapi kamu paksa itu semua sesuai dengan yang kamu maksudkan. Wah, repot kalau begitu. Angkat tangan Pak. Kalah pasti kalah sudah. Dia yang nulis kitab, dia yang tahu maknanya, dia yang tahu maksudnya, dipaksa harus ikut kata yang membaca. Wah, susah kalau begitu ya. Memang nggak bisa dilawan lagi, memang nggak bisa dikalahkan gitu ya. Jadi ya bangga lah ya. Sebagai orang Jawa itu bangga lah punya kiai yang nggak bisa dikalahkan. Ya mungkin pernah ada atau tidak ya. Ada orang yang sudah terbiasa sekali nantang-nantang dan nggak digubris lalu merasa menang, itu biasa. Misalnya ada pemain tarkam yang 11 aja nggak lengkap, 4 orang main, yang gawangnya pakai sendal itu, terus mereka ngobrol-ngobrol, terus ngomong, saya tantang Barca, saya tantang Madrid untuk tanding bola di sini. Mereka nggak ada yang nanggapi. Wah, nggak ada yang berani. Tim-tim Eropa, tim-tim besar itu nggak ada yang berani melawan kita. Siapa yang percaya? Ada Pak. Ada. Jadi kamu kalau mencari orang yang percaya dengan orang-orang seperti ini juga pasti ada. Di dunia ini Pak, apapun itu ada aja yang berani. Jangankan hal-hal seperti ini, hal-hal yang lebih penting, masalah agama. Semua agama itu mungkin di mata agama yang lain aneh, tapi ada aja yang percaya. Ada aja pengikutnya. Kasarannya, orang mengaku nabi aja ada yang percaya kok. Apalagi cuma seperti ini, mengaku paling hebat, nggak ada yang berani. Ya tentu aja ya, hal yang sangat mudah ada yang percaya. Apakah ketika ada yang percaya itu dianggap benar? Ya dianggap benar oleh siapa? Oleh yang percaya. Kalau bagi yang tidak percaya, mungkin bukan dianggap tidak benar, tapi dianggap lucu. Allahumma